Jam menunjukkan waktu tanda pulang bekerja. Fajar sedang merapikan berkas-berkas file di kantornya. Namun saat selesai merapikan berkas file, tiba-tiba dia merasakan seperti ingin buang air kecil. Dia langsung bergegas untuk pergi menuju ke toilet kantornya. Saat sedang berada di toilet, dia merasakan seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya di dalam toilet. Tiba-tiba, saat Fajar ingin keluar dari toilet, pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Fajar berteriak dari dalam, berharap ada orang di depan yang lewat mendengar dan membantu dirinya. Tolong, siapapun yang ada di luar, tolong, saya terkunci di dalam, teriaknya. Namun sudah sekitar 1 jaman, dia berada di toilet, tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Keadaan kantor sudah semakin sepi, seluruh karyawan sudah bergegas pulang karena waktu sudah mulai malam. Tetapi biasanya ada karyawan lain yang berganti shiftnya. Saat Fajar terdiam dalam toilet, tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara pijakan kaki. Tapi pijakan kakinya kali ini sangat keras sekali hingga membuat lantai bergetar. Dek, dek, dek. Sekelibat mata, Fajar melihat sosok bayangan hitam dari atas toiletnya. Suara itu semakin dekat dan semakin mendekat ke arah pintu toilet, seakan-akan menembus pintu tersebut. Terlihat beberapa gunting tajam melayang membentuk melingkari kepala Fajar. Entah dari mana gunting tajam itu datangnya, yang pasti gunting itu seperti akan menyerang ke tubuh Fajar. Namun tiba-tiba gunting tajam itu menghilang dengan sendirinya, membuat Fajar sedikit lega. Sosok wanita berambut panjang, pakaian berwarna putih penuh darah di wajahnya, muncul seketika di pojok samping pintu toiletnya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, tubuhnya bergetar, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya semakin menjadi pucat pasi, tangannya berubah dingin. Fajar berusaha teriak, tapi tidak ada yang menolongnya juga. Tolong! Dia mencubit pipinya sendiri, bahwa yang dia lihat saat ini nyata atau tidak. Ah, sakit! Itu tandanya bukan mimpi. Yang sedang dia hadapi saat ini benar-benar nyata. Sosok itu berjalan perlahan-lahan terus mendekati tubuh Fajar. Dadanya begitu sangat sesak, hingga untuk bernapas saja dia kesusahan. Bangun mas. Mas kok bisa tidur di toilet? Suara Pak Satpam yang membangunkan si Fajar. Tanpa sadar, ternyata Fajar telah pingsan di dalam toilet itu berjam-jam. Gak tahu Pak, kenapa saya bisa tertidur di sini? Yang pasti tadi saya kekunci dari depan, kata Fajar menyembunyikan peristiwa yang dialaminya tadi. Hah? Kekunci dari depan? Pintunya gak kekunci dari depan kok mas. Tadi saya langsung membuka, saya kira tidak ada orang, ternyata ada masnya, kata Pak Satpam. Fajar tidak menjawab pertanyaan Pak Satpam. Fajar langsung buru-buru pergi meninggalkan toilet tersebut. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia sudah berada di toilet selama berjam-jam. Sesampainya di rumah, dia masih terus kepikiran dengan kejadian tadi yang barusan dia alami. Namun saat di kamarnya, Fajar merasakan hawa yang berbeda dari biasanya. Kamarnya ini hawanya menjadi panas, padahal dia sudah menyalakan AC-nya yang paling dingin sekali. Dia merasa di kamarnya ini ada seseorang yang sedang menemaninya, tapi entah mungkin hanya perasaannya saja. Dadanya terasa sesak kembali, seperti yang dia rasakan tadi saat terkunci di dalam toilet. Kali ini rasanya seperti ada yang mencekik lehernya kuat-kuat, hingga Fajar menjulurkan lidahnya ke depan. Saat malam hari, Fajar terbangun. Dia merasa kehausan. Diambillah segelas air putih yang berada di meja samping kamarnya itu. Tapi dia tidak bisa tidur kembali. Fajar mencoba memejamkan matanya agar bisa tertidur. Tetap saja tidak bisa tidur. Dalam sekejap mata, sekumpulan gunting tajam melingkari dirinya. Sontak Fajar terkejut lalu merinding ketakutan. Untungnya ranjang tidurnya berkelambu, jadi ada pembatas antara gunting tajam itu untuk menyerang dirinya. Tapi tetap saja hal itu membuatnya takut setengah mati. Kejadian seperti ini dia alami hampir setiap hari. Selama 1 tahun ini
Mungkin karena sudah terbiasa jadi dia tidak takut. Tapi rasa sakit dan sesak di dadanya selalu menyerangnya setiap malam hari, membuat dirinya tidak tenang dan kesakitan. Dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Rintihnya menahan sakit. Ayahnya datang ke kamarnya, lalu menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. "Kamu kenapa, Jar? Kok terlihat kesakitan?" kata ayahnya. Sakit sekali ya, dadaku sesak sekali. Rasanya jantungnya sudah berhenti," kata Fajar meringis kesakitan. Fajar langsung dibawa ayahnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sebenarnya sakit apa yang dialami anaknya. Tapi setelah diperiksa degup jantungnya aman saja. Fajar tidak menderita sakit apapun. Sudah beberapa dokter mereka datangi, mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis. Namun tetap saja tidak ada tanda-tanda sakitnya Fajar. Bahkan sudah di ronsen, semuanya sehat aman. Namun setiap harinya Fajar selalu merintih kesakitan. Sekarang dia juga sering melamun dan berdiam diri di kamar. Dia jarang masuk ke kantor karena dadanya selalu sesak tiba-tiba. Sekarang Fajar jadi sering marah-marah dan memberontak hingga membentak-bentak orang tuanya. Suatu ketika Fajar berangkat ke kantor, ada salah satu temannya yang datang menghampiri Fajar. Saat Fajar sedang duduk di meja kerjanya sendirian sambil melamun. "Aku lihat kamu kok sekarang jadi menyendiri, lebih sering melamun dan berdiam diri, bahkan jarang sekali masuk ke kantor. Coba kamu cerita, aku sebagai temanmu siapa tahu bisa membantu meringankan masalahmu," ucap Toto. "Aku juga gak tahu toh, selama 1 tahun ini aku mengalami dada yang sesak sekali. Jadi membuat aku gak nyaman. Aku jadi lebih sering diam karena menahan sakit," kata Fajar. "Kamu sudah coba berobat belum, Jar?" tanya Toto. "Sudah, Tok. Kesana kemari ke berbagai dokter sudah aku datangi, namun tidak ada yang tahu aku sakit apa," jawab Fajar. "Gini saja, bapak aku punya teman. Dia orang pintar, siapa tahu bisa menyembuhkan sakitmu ini. Namanya Mbak Surip. Kamu datang saja ke sana," kata Toto. "Terima kasih banyak ya, Toh. Besok aku akan datang ke sana. Terima kasih atas sarannya," jawab Fajar. Pagi harinya, Fajar dan ayahnya pergi ke tempat Mbak Surip yang sudah diberitahu oleh Toto. Sesampainya di sana, mereka dipersilakan masuk. Mbak Surip bersikap ramah kepada keduanya. Lalu Fajar menceritakan semua kejadian awal yang sudah dia alami sampai saat ini. Kata Mbak Surip, Fajar sudah diguna-guna oleh seseorang. Tanpa menjelaskan secara lengkap, Mbak Surip hanya merapalkan mantra di atas dupa dan beberapa sesajen yang ada di hadapannya. Lalu memberi Fajar sebotol air minum. Setelah itu mereka pulang, tetapi masih tidak mempan. Fajar merasa sesak dan meringis kesakitan. Rasa sesaknya itu hilang hanya sehari saja setelah dari Mbak Surip. Karena ingin segera sembuh dari penderitaannya selama ini, dia pernah ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi untungnya, dia sedikit masih ada kesadaran dan imannya masih kuat. Fajar tidak pernah tertarik dengan perempuan siapapun sekarang, padahal dulunya dia merupakan laki-laki yang playboy atau suka menggoda beberapa wanita yang cantik. Karena ketampanan Fajar membuat semua wanita jatuh cinta padanya. Namun berbeda dengan Fajar yang sekarang, dia menjadi lebih sering diam dan melepaskan hasrat nafsunya di dalam kamarnya. Suatu ketika, saat Fajar sedang menikmati libur di hari Minggu, dia duduk sendirian di taman. Tiba-tiba, ada teman lamanya datang menghampirinya dan duduk di sampingnya. Temannya ini bernama Firman, karena memang Firman merupakan sahabatnya dari SMP. Tapi sekarang dia merantau, jadi jarang sekali untuk bertemu. Kebetulan, Firman sedang ada libur dari tempatnya bekerja. Fajar menceritakan semuanya kepada Firman. Karena Firman memang sahabat yang dipercayanya sejak dulu. Saat mereka selalu bermain bersama waktu remaja dulu. Firman mengusulkan kepada Fajar untuk pergi berobat ke suatu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia merupakan seorang praktisi yang sudah sangat mumpuni dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit atau bahkan menyembuhkan dari serangan gaib. Tentunya atas izin dari Allah Ta'ala. Kata Firman, Nyi Ratih ini dulu sudah menyembuhkan ibunya yang terkena santet oleh mantan kekasihnya dulu.
Dan saat ini ibunya Firman sudah sembuh seperti semula. Fajar akhirnya minta tolong kepada Firman untuk mengantarkan dirinya ke tempat Nyi Rati tersebut. Karena hanya Firman yang tahu tempatnya di mana. Malamnya, Fajar berbicara kepada ayahnya untuk besok ikut mengantarkan Fajar berobat ke Jawa Timur. Ayahnya pun dengan senang hati bersedia mengantarnya. Mereka membawa bekal untuk perjalanan ke Jawa Timur. Karena perjalanannya cukup jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur, menempuh waktu hingga sekitar 7 jaman. Mereka mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Firman. Sesampainya di sana, sudah banyak orang yang mengantri giliran untuk dipanggil. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya giliran Fajar yang dipanggil masuk ke tempat praktek. Namun baru saja masuk ke dalam ruangan prakteknya, Fajar tiba-tiba meringis kesakitan. Terasa sesak di dadanya, dan seperti orang yang sedang kerasukan, dia mengamuk di tempat. Dia dibaringkan di sebuah kasur yang sudah disiapkan. Saat ditanya Nyi Rati, jawabannya selalu ngelantur. "Namamu siapa?" tanya Nyi Rati. "Nggak tahu," jawab Fajar. "Loh, kok nggak tahu?" kata Nyi Rati sambil ketawa meringis. Nyi Rati langsung menjalankan pengobatan alternatif dengan memijit-mijit seluruh tubuh Fajar. Menggunakan botol kecil yang dipijitkan ke seluruh tubuhnya, Fajar langsung merintih kesakitan. Aduh, teriak Fajar. "Sakit apa senang?" tanya Nyi Rati. Aku senang," jawab Fajar. "Kenapa suka dengan anak ini?" tanya Nyi Rati kepada sosok wanita yang ada di dalam tubuh Fajar. Lalu Fajar dibangunkan untuk duduk dan menjawab semua pertanyaan dari Nyi Rati. Namun sosok wanita itu ngomong duluan. Aku dibawa ke sini," katanya. "Dibawa ke sini sama siapa?" tanya Nyi Rati. "Nggak tahu," jawabnya sambil ketawa-ketawa meringis. "Kenapa kamu berada di dalam tubuh anak ini? Kamu cinta ya sama anak ini? Sudah lama kamu cinta anak ini?" tanya Nyi Rati. "Iya, saya cinta dengan anak ini. Sudah lama sekali saya cinta dengan anak ini," jawab sosok wanita di tubuh Fajar dengan ketawa. Sosok wanita itu ternyata adalah kiriman guna-guna dari seseorang wanita yang sudah dari dulu mencintai Fajar. Wanita ini membuat Fajar tidak laku sampai kapanpun. Sosok jin wanita ini merupakan sosok sihir yang dimasukkan ke dalam tubuh Fajar oleh wanita yang mengguna-guna Fajar. "Kamu siapanya anak ini? Kamu berasal dari mana?" tanya Nyi Rati lagi. "Saya pacarnya. Saya berasal dari WC," katanya. Ternyata sosok wanita ini selama ini yang mengintip Fajar saat mandi. Makanya saat mandi Fajar merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dirinya. "Kamu pergi dari tubuh anak ini atau mau saya bakar?" kata Nyi Rati. Tiba-tiba Fajar teriak kepada Nyi Rati hingga ingin memukul Nyi Rati. Saat ditanya kenapa dia teriak-teriak, malah tidak menjawab dan terus berteriak sambil mendorong Nyi Rati. Teriaknya sambil mendorong Nyi Rati. Tiba-tiba juga Demit ini ketawa terbahak-bahak. Dia seakan ingin kabur dari tempat praktikus tersebut. Namun Fajar sudah dipegangi oleh ayahnya. Ditanya Nyi Rati disuruh keluar, Demit ini tidak mau dan hanya ketawa-ketawa saja. Akhirnya Nyi Rati melanjutkan terapinya dengan memijit-mijit punggungnya hingga Fajar merintih kesakitan. Teriaknya sambil tangannya dipegangi oleh ayahnya. Mungkin juga dadanya yang sesak itu terasa kembali sakit saat sedang diterapi. Nyi Rati memijit-mijit kepala dan tubuhnya Fajar, membuat Fajar sakit yang begitu hebat dirasakannya. Hingga tubuhnya meronta-ronta ke sana kemari karena kesakitan. Sampai harus beberapa orang yang ikut memegangi tubuhnya. Firman juga ikut memegangi tubuh Fajar bersama dengan ayahnya. Nyi Rati menekan kepalanya Fajar kuat-kuat tanpa ampun dengan sekuat tenaganya. Dan memijit hingga menepuk bagian kepalanya dan wajah Fajar. Dengan merapalkan mantranya dengan menggunakan minyak. Fajar teriak-teriak kesakitan terus menerus. Sosok wanita ini sesekali teriak-teriak. Gak mau, aku gak mau.
Ucapnya menolak untuk dikeluarkan dari dalam tubuh Fajar. Setelah selesai ritual pertama, badan Fajar menjadi lebih enakan. Dadanya yang tadi sesak juga sudah lebih plong dan merasa lega. Kata Nyirati, Fajar harus datang beberapa kali ke praktek Nyirati agar dirinya bisa sembuh total. Kata Fajar, dulu ada seorang perempuan yang menyukai dirinya, tetapi dia tolak. Fajar memang tampan. Mungkin karena perempuan ini sakit hati, jadi perempuan ini menaruh dendam kepada Fajar hingga mengguna-guna Fajar agar dia tidak laku dengan perempuan lain manapun. Lalu Fajar dibaringkan lagi di kasur untuk dilakukan ritual keduanya. Dadanya dipijit oleh Nyirati hingga menyeluruh ke seluruh tubuhnya. Kata Nyirati, Fajar juga telah dipelet oleh perempuan tersebut. Efek dari orang yang dipelet adalah orang itu dijauhkan dari Allah. Yang ada di pikirannya saat itu hanya perempuan, berzina, dan harta. Itu yang membuat Fajar telah dikuasai oleh sihir demit kiriman dari perempuan itu. Sosok wanita ini juga membuat Fajar selalu ingin melakukan hubungan dengan wanita. Wanita itu ternyata sosok yang ada di dalam tubuhnya. Sosok ini sudah menghasut Fajar untuk selalu terangsang dan nafsunya jadi tinggi. Itu yang membuat Fajar selalu betah di dalam kamarnya dan lebih sering melamun. Sosok wanita ini juga sudah menggauli Fajar dan juga selalu dibuat mainan, menjilati alat kelamin milik Fajar. Setiap malamnya saat Fajar sedang tertidur, yang membuatnya selalu ingin berzina. Saat ditanya lagi oleh Nyirati, Fajar hanya diam saja dan hanya berkata, "Panas, panas, panas." Nyirati memulai lagi untuk memijit kembali tubuh Fajar di bagian pundaknya. Dia terus-menerus teriak kesakitan, sungguh teramat sakit sekali didengar. Lalu Nyirati menyiapkan tisu dan plastik kresek untuk mengeluarkan sosok wanita tersebut yang ada di dalam tubuhnya Fajar dengan merapalkan mantranya dan dibantu oleh orang lain untuk menadah kreseknya. Sakit, teriakan Fajar mengerang dengan dipegangi ayah dan Firman. Setelah selesai, akhirnya Fajar beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fajar disuruh beristirahat sejenak untuk menenangkan tubuhnya. Akhirnya, sekarang Fajar sudah mendingan. Ya walaupun harus beberapa kali untuk datang kontrol lagi ke Nyirati, tapi kesehariannya sudah kembali seperti biasanya. Sekarang sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang menyerangnya dan rasa sesak di dadanya juga sudah hilang. Setahun kemudian, setelah beberapa kali kontrol ke prakteknya Nyirati, akhirnya Fajar sudah dinyatakan sembuh. Sekarang dia lebih sering untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan selalu rajin mengaji, agar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu lagi. Dia dapat kabar kalau wanita yang dulu sejak SMP menyukai Fajar dan sempat ditolak oleh Fajar itu, yang sempat memelet dirinya juga. Sekarang dia yang terkena karmanya. Dia sakit-sakitan dan tubuhnya bau busuk hingga menjadi gila. Dan bulan lalu kabarnya wanita itu sudah meninggal dunia. Fajar dan ayahnya merasa bersyukur karena guna-guna yang dialaminya setelah bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan juga. Fajar juga sangat berterima kasih kepada Firman dan Nyirati yang telah membantu menyembuhkannya, yang mana pastinya tentu juga atas izin Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.